Shalom Bapak Ibu Saudara, terkasih dalam Kristus, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Shalom, ntar saya sapa dulu ini beberapa teman-teman saudara. Shalom Sis Gloria dan Bro Lukas. Shalom juga Ibu Susan, Acep, Maria, Ibu Novi, Sis Sharon, Pak Billy, Pak Daud, Pak Niko, Seli, dan yang lainnya. Oke, baik. Pagi hari ini kita akan menyembah Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Ya, saya persilakan kepada tim Praise and Worship. Puji Tuhan, Shalom. Kita percaya bahwa Tuhan hadir dimanapun kita berada saat ini. Kita beribadah melalui juga Tuhan hadir, dan dimanapun kita berada, mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau memfokuskan hati kita untuk menyembah Dia, karena kita mau bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan, kita mau bersyukur untuk setiap anugerahnya, kita mau bersyukur untuk setiap berkat-berkat kasih setianya, rahmatnya yang selalu baru, pengorbanannya untuk setiap kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur punya Allah seperti itu. Kami bersyukur Engkau mengasihi kami. Kami bersyukur walaupun ada kehidupan kami, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau menyelamatkan kami, Engkau membantu bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau angkat pujian ini. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Banyak yang di dalam hidupku. Segala yang ku perlu, segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Buat kasih setia di dalam hidup, ku bersyukur Tuhan. Sekarang kita makan pujian dari Allah. Banyak yang Kau perbuat, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah terjadi di hidupku. Bapa
kasih-Mu sempurna yang dalam hidupku. Katakan ku bersyukur, Bapa. Bersyukur buat kasih sayang-Mu di dalam hidupku. Bersyukur Bapa. Buat kasih setia di dalam hidupku. Buat kasih sayang-Mu di dalam hidupku. Bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku Tuhan, bersama kita sekalian, ku bersyukur buat kasih-Mu, Tuhan. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu, ku bersyukur buat apa-Mu. Kami mau bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih, terima kasih Bapa. Kami bersyukur, oh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat pengorbanan-Mu, Tuhan. Sekali lagi kita katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Kami mau bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan
di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku Terima kasih Bapak yang dalam pengakuan kami. Kami bersyukur terus untuk setiap kebaikan, untuk setiap penyertaan, untuk kasih Tuhan. Begitu banyak hal yang sudah Kau perbuat dalam kehidupan kami. Kami bisa ada sampai saat ini semua karena kemurahan juga Tuhan untuk kami. Kekuatan, kesehatan yang Kau berikan, pemulihan yang Kau berikan, itu semua karena Kau mengasihi kami. Kami bersyukur. Kami mau bersyukur untuk setiap kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Dimanapun kami berada saat ini, Tuhan, kami percaya Kau melawat setiap kami. Kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kami yang lemah Kau kuatkan. Kami yang terpuruk Kau angkat dari Tuhan. Kami percaya bahwa dalam ibadah pada pagi hari ini ada pemulihan yang terjadi, ada kesembuhan yang terjadi, ada mujizat yang terjadi, ada hati yang diteguhkan, ada iman yang terus diteguhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau yang hadir yang terus merawat kami. Roh Kudus yang terus memimpin kami dalam ibadah kami. Kami mau siapkan hati kami untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Dan biarlah hanya nama-Mu saja dipermuliakan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sekali lagi, Shalom. Apa kabarnya? Shalom, shalom. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita mau memuji Tuhan. Kita yakin bahwa kehidupan kita ada dalam tangan Tuhan. Oleh sebab itu, hati kita mau percaya bahwa hanya di dalam Tuhan, dia Tuhan yang hidup, Tuhan Yesus Kristus kita. Mari sama-sama kita memuji. Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan. Dia membantu dan keselamatanku. Hanya pada-Mu hatiku percaya. Kau benar dan pernah melindungi. Ku mau selalu bersyukur. Cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, hati bergoncang, hidupku berajar, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan kasih. Tuhanlah kekuatan dan masukku, yang membantu dan keselamatanku. Hanya pada-Mu hatiku percaya. Cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, hati bergoncang, hidupku berajar, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya,
Firman Tuhan pada pagi hari ini, dan biarlah setiap firman Tuhan yang akan kita dengarkan itu terus menguatkan kita, itu terus membawa iman kita semakin teguh di dalam Tuhan. Di tengah-tengah pencobaan, persoalan yang ada, kita tahu bahwa firman Tuhanlah yang menghibur kita, firman Tuhanlah yang menguatkan kita. Mari sama-sama kita mengangkat pujian ini. Kau Tuhanlah penolong dalam kehidupan kami. Mari sama-sama kami berseru kepadamu, Yesus Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku, kau pegang aku, dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindungan, kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpuji Kau Tuhanku. Dulu ku memuji namamu sepanjang umur hidup. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sekarang kita mau memuji Kau Tuhan. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Katakan Yesus,
Saya serahkan kepada hamba-Nya yang memimpin Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar pada pagi hari ini Tuhan, Kau yang bertahta dan berdaulat atas pujian dan penyembahan kami. Biar hanya Engkaulah satu-satunya yang kami rindukan, yang kami dambakan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah untuk setiap kami pada pagi hari ini. Kami percaya firman-Mu yang memerdekakan kami, firman-Mu yang memulihkan, dan firman-Mu itu juga yang menyelamatkan hidup kami. Karena Engkau sendiri adalah firman itu. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi mulut bibir hamba-Mu, biar setiap kami pada pagi hari ini penuh dengan kemuliaan dan kekudusan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, amin. Ya, shalom, terima kasih Sis Gloria dan Lukas untuk pujian penyembahannya. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, pada pagi hari ini saya melihat banyak jiwa baru ya yang hadir. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara tidak keberatan boleh open kameranya agar kita bisa mengenal, siapa tahu nanti ketemu di jalan atau misalnya ada proyek atau apapun ya, jadi kita saling mengenal ya kan. Misalkan ketemu di jalan ketabrak atau motornya atau apapun ya kan, atau misalnya ada Bapak Ibu Saudara yang sedang usaha tiba-tiba kenal, oh ini yang ibadah hari Minggu kemarin, nah seperti itu kan. Jadi usahanya bisa lebih lancar atau lain sebagainya ya. Ya, puji nama Tuhan. Selamat pagi semua, selamat datang di Gereja House of Christ. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita akan mendengar satu kebenaran firman Tuhan. Saya percaya ini adalah yang menjadi esensial dalam kehidupan kita pada hari-hari ini. Karena saya melihat hari-hari ini bahwa kekristenan itu sudah di bawah standar, ya, sudah melakukan hal yang bukan yang tidak wajar lagi, atau hal yang wajar ya. Contohnya adalah standar yang menurun adalah bagaimana ketika kita ibadah, ya, berapa banyak orang ketika ibadah online seperti ini, mereka masih sempat-sempatnya sambil tiduran, sambil sempat-sempatnya mungkin ketika firman Tuhan disampaikan atau pujian penyembahan masih sempat-sempatnya buka WA, ya kan, lihat Instagram, Facebook. Nah, ini kan artinya standarnya sudah menurun. Sudah tidak ada lagi hal untuk menghormati Tuhan, bagaimana kagum akan hadirat Tuhan. Nah, kalau zaman perjanjian lama, orang-orang seperti ini kayak orang yang mengangkat tabut perjanjian itu yang salah itu udah mati, ya kan? Nah, hari ini perjanjian baru penuh dengan kasih karunia Tuhan, tapi banyak orang Kristen yang menyepelekan itu semuanya. Saya berdoa biar jemaat House of Christ betul-betul hari-hari ini kita menghormati hadirat Tuhan. Kita mengagumi yang namanya pribadi Yesus Kristus. Nah, banyak hal standar lain. Nah, beberapa teman-teman saya sebagai seorang gembala, mereka bilang, hari-hari ini jemaat udah nggak mau lagi ibadah onsite karena sudah terlalu nyaman dengan ibadah online. Ya kan, ibadah online bisa sambil rebahan, bisa mungkin sambil makan, nyemil. Nah, ini standar-standar ini udah hilang. Ya, makanya kalau hari ini iman kita, beberapa lalu teman-teman saya cerita, iya ya, kenapa hari-hari ini kekristenan itu rasanya lemah, ya kan? Baru gereja ditutup, udah rasanya sedih dan lain sebagainya. Padahal zaman dulu kalau kita lihat bagaimana murid-murid Kristus, ada yang dipenggal, ada yang disalib terbalik, itu rasanya biasa saja, ya kan? Hari ini hanya sekedar COVID, hanya sekedar mungkin bencana alam, kita sudah bagaimana? Nah, itu memang itu tanggung jawab kita, itu memang konsekuensi yang harus kita lakukan. Tapi percayalah bersama Yesus, Dia Yesus yang setia,
dia tidak akan pernah meninggalkan kita, dan segala sesuatunya, kata Roma, itu adalah mendatangkan kebaikan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, pada pagi hari ini, nah itu perlu standar-standar itu kita perlu tingkatkan dalam kehidupan kita. Belum lagi standar-standar daripada integritas, kejujuran dalam bekerja, kejujuran dalam menghadap kepada hadirat Tuhan. Belum lagi etika daripada kita untuk menghadap raja di atas segala raja. Kan kalau kita menghadap Presiden Joko Widodo kan ada sebuah etika. Entah itu etika daripada cara kita berpakaian, entah itu etika yang lain. Nah, itu perlu. Kita ini kan menghadap raja di atas segala raja. Ya, jadi perlu hal-hal standar-standar itu, kualitas seperti itu kita perlu tingkatkan. Sebab saya percaya kalau orang yang mengaku mencintai Yesus dengan segala hal, maka dia akan all out dalam segala hal. Ya, entah apapun itu juga, dari hal yang kecil dia akan selalu all out. Makanya saya selalu menekankan kepada anak-anak rohani yang saya bina, ketika Anda berdoa sekalipun, entah itu berdoa ketika pagi, malam, biasakan Anda menggunakan pakaian yang sopan. Ya, jangan menggunakan celana pendek. Anda itu mau ketemu dengan raja di atas segala raja. Nah, makanya kalau dulu di asrama itu ketika mereka masuk ruang doa, mau itu doa 15 menit, mau itu doa 10 menit, mereka memang berpakaian seperti ingin menghadap raja di atas segala raja, ya. Menghadap big boss, ya kan? Kalau kita menghadap big boss kan harus sopan. Nah, demikian juga dengan kita semuanya, ya. Nah, ini mindset pola pikir ini harus kita terus tanamkan. Rasanya kan, ya kita kan Tuhan kan melihat hati. Ya betul, memang Tuhan melihat hati. Tapi saya percaya ketika seseorang mencintai seseorang, maka dia ada sebuah tindakan, ada sebuah ekspresi yang akan dia lakukan. Belum lagi standar-standar bagaimana keintiman dengan Tuhan. Standar-standar bagaimana, masih ada nggak sih hari ini di rumah kita mesbah keluarga, antara suami, istri, anak, bergandengan tangan, berdoa, bersekutu. Nah, ini perlu standar-standar ini kita tingkatkan agar kita menjadi Kristen yang tidak wajar lagi, tapi kita menjadi Kristen yang di atas rata-rata itu. Amin. Sekalipun mungkin orang, ya ini kan wajarlah hari ini nipu, wajarlah usaha seperti ini. Nah, itu perlu kita cegah, ya. Kompromi-kompromi itu perlu kita cegah dalam kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini saya akan membahas satu topik, yaitu bukan Kristen mujizat. Ya, bukan Kristen mujizat. Berapa bulan yang lalu, bahkan hampir setiap hari, banyak daripada anak-anak muda, saya melayani anak-anak muda, mereka itu banyak kesaksian, curhat, ya, curhat entah itu pekerjaan dan sebagainya. Lalu 1 bulan yang lalu, ada seorang anak muda cerita sama saya, dia masih usia 24 tahun, dia itu tiba-tiba ada benjolan di dadanya. Nah, ketika ada benjolan di dadanya, lalu dia chat saya WA, dia bilang seperti ini, "Bang, tolong doakan saya ini tadi baru cek dari dokter, ada benjolan di dada saya. Nah, saya harus ronsen dan sebagainya. Nah, ini kemungkinan takutnya tumor." Nah, dia bilang, "Lalu apa yang harus saya doakan?" Lalu dia bilang, "Ya, biar Tuhan sembuhkan saya. Kalau itu rencana Tuhan untuk buat kamu sakit, bagaimana?" Nah, itu kan. Lalu dia bilang, "Iya Bang, aku rindu mujizat Tuhan. Aku rindu untuk mengikuti KKR mujizat di lapangan-lapangan." Nah, lalu saya katakan sama dia bahwa kita ini jangan menjadi Kristen mujizat. Andai kata 20 tahun Tuhan nggak sembuhkan kamu mau menyembah Tuhan nggak? Kamu kecewa nggak sama Tuhan? Nah, kalau saudara lihat hari ini di Ukraina itu hampir 80% atau mayoritas penduduknya adalah orang Kristen, ya kan? Coba saudara bayangkan, ya kan, hari Minggu seperti ini mereka mendoakan rumah mereka, mungkin rumah baru atau usaha baru, besoknya itu yang namanya Putin itu mengirimkan rudal, ya, ke lingkungan rumah mereka, akhirnya mereka harus mengungsi. Padahal pendeta udah datang ke ruko mereka, ke tempat usaha mereka untuk mendoakan, "Tuhan jagai rumah ini, Tuhan usaha ini, lindungi dengan tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus." Besoknya dirudal sama si Putin. Coba. Bisa nggak kalau dia nggak betul-betul senternya kepada Yesus, dia akan bilang, ini udah didoain sama pendeta, ditutup bungkus dengan darah Yesus, kok malah terjadi bencana? Betul nggak sih? Di mana mujizat Tuhan? Bukankah hari-hari ini banyak orang berkata, "Di manakah Engkau Tuhan? Di manakah kuasamu sehingga 2 tahun lamanya COVID ini tidak berlalu?" Ya, saya punya mentor rohani, dia selalu berdoa seperti ini, "Tuhan, buat goncang gerejamu." Jadi dia nggak berdoa nggak baik-baik sama gereja.
Tuhan berkati gerejamu agar enggak, tapi dia selalu berdoa buat gerejamu itu terguncang, ya kan? Bahkan kebakaran entah apapun. Kita melihat saudaraku, ketika gereja itu mengalami keguncangan, justru disitulah terjadi kesatuan. Tapi ketika gereja mengalami yang namanya sebuah kenyamanan, makanya gini, Gus Dur pernah bilang seperti ini. Kalau Anda, dia bilang kepada umatnya, dia bilang seperti ini, kalau Anda ingin, tanda kutip, menghancurkan kekristenan, jangan ganggu mereka, buat mereka nyaman. Ya kan? Jadi Gus Dur sendiri tahu, ketika kekristenan ini dibuat nyaman, kita akan terlena. Nah, minggu-minggu lalu kan kita membahas tentang yang namanya jemaat mula-mula. Kalau saudara perhatikan, jemaat mula-mula ini kan mengalami yang namanya mukjizat, ya kan? Mengalami yang namanya promosi, mengalami yang namanya hal yang luar biasa. Tapi tahu nggak saudara, ketika keadaan mereka nyaman, nanti saudara bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul 6, saya bacakan, Kisah Para Rasul 6 dibilang seperti ini, pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah banyak, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Bayangkan, ketika ini jemaat sudah mengalami kenyamanan, melihat sebuah mukjizat, justru di sini timbul yang namanya sungut-sungut. Bahkan di ayat yang kedua dikatakan, berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah. Bayangkan, di pasal 1, 2, mereka itu rasanya itu sangat luar biasa. Tapi nyata-nyatanya dalam perjalanan hidup, dalam proses pelayanan, mereka itu melalaikan firman Allah. Jadi di situ mulai lagi di-refresh pelayanannya, mulai lagi dipilih rasul-rasul, mulai lagi dipilih pemimpin-pemimpin. Nah, kenapa seperti ini? Karena hidup di dalam kenyamanan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, pastikan hidup kita bukan Kristen mukjizat. Mukjizat itu nggak salah. Saya nggak anti terhadap mukjizat, ya. Tapi hari ini jangan sampai kita terlena dengan hal seperti itu, apalagi teologi kemakmuran. Saudara tahu teologi kemakmuran ya? Ya. Ya, teologi kemakmuran itu kan seperti ini. Kerohanian kita itu diukur dari kesuksesan kita. Kalau depositomu banyak, mobilmu keren, rumahmu tingkat 8, artinya kerohanianmu keren. Tapi kalau saudara bertahun-tahun nggak mengalami berkat finansial atau apapun, artinya kerohanianmu sedang turun. Nah, ini kan teologi kemakmuran. Akhirnya standar kerohanian seseorang adalah daripada materi. Ya, kalau nggak kaya, ya berarti artinya Tuhan nggak berkenan, ya. Berkat Tuhan itu bukan ditentukan dari hal seperti itu. Lalu apalagi ada lagi yang namanya teologi penderitaan, ya. Bahwa kita ini harus terus menderita, harus terus yang namanya hidup dalam kemiskinan, enggak juga, ya. Tapi kita ini menganut yang namanya teologi seimbang atau teologi bertanggung jawab. Kita tahu bahwa di firman Tuhan ada sebuah perumpamaan, ada yang dikasih 5 talenta, ya kan? Nah, jadi setiap kita ini diberikan yang namanya sebuah porsi masing-masing. Nah, itu terserah saudara. Saudara mau mengembangkannya atau bagaimana itu gimana saudara. Makanya saya selalu berkata, kalau saudara usaha saudara mau diberkati, usahamu ingin kaya, kamu nggak usah percaya Yesus pun bisa, ya kan? Kalau Anda ingin menjadi orang kaya raya, Anda nggak usah percaya Yesus dan nggak usah berdoa pun Anda bisa, ya kan? Kalau saudara lihat sebuah majalah bagaimana mereka meriset orang-orang kaya, itu banyakkan orang yang nggak percaya Yesus. Nah, makanya inilah yang perlu diubah daripada pola pikir mindset kita, standar-standar inilah yang perlu kita ubah, agar kita menjadi orang Kristen yang nggak terlena dengan dunia ini. Amin. Nah, saya akan membuka satu fakta, Bapak Saudara. Bentar ya, saya buka dulu PowerPoint-nya. Ya. Nah, jadi apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini adalah sebuah pengalaman, sebuah realita di dalam kehidupan ini. Wait. Karya. Oke. Nah, kita lihat sebuah realita, sebuah fakta. Nah, Bapak Ibu Saudara, semoga terlihat PowerPoint saya ya.
Ya, ini semoga terlihat lah ya. Nah, saya beberapa hari yang lalu mengikuti sebuah ibadah, ya, dan saya sering mengikuti untuk menjadi sebuah riset. Ya, kita sebagai hamba Tuhan perlu belajar kepada gereja-gereja lain. Jangan merasa paling benar, kita perlu mengevaluasi diri. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara seringlah mengikuti ini ya. Ini cukup terkenal ya, saat teduh daripada Philip Mantova. Ini setiap hari Sabtu dan hari Rabu ya. Nah, di sini dia membuat sebuah pokok doa, dan banyak ya, ada juga healing worship hari Rabu, ada beberapa channel YouTube kalau kita melihat tentang hal seperti ini. Nah, ketika saya melihat seperti ini ada yang namanya keyword doa atau doa pokok dari orang-orang online. Di sini pemohon doanya itu ada kurang lebih 8.840 orang. Nah, ketika saya melihat apa sih yang mereka doakan, ternyata Bapak Ibu Saudara, hampir mayoritas ada 3 hal, ada 3 poin yang menjadi pokok doa hari-hari ini sebagai umat Tuhan. Yang pertama, yang paling besar ya, adalah tentang sembuh atau sakit penyakit. Ya, beberapa hari yang lalu istri saya masuk rumah sakit, saya melihat itu apotik itu antri banget ya. Ada yang membeli yang namanya sakit pegal-pegal, obat pegal-pegal dan sebagainya. Nah, jadi yang pertama adalah sembuh, yang kedua adalah kerja, bisnis, ekonomi, dan yang ketiga keturunan atau keluarga. Nah, ketika saya melihat ini dan saya melihat beberapa acara-acara daripada ibadah-ibadah seperti ini, saya hampir tidak melihat atau kecil sekali melihat bagaimana orang itu rindu didoakan, bagaimana kerohaniannya, karakternya itu dipulihkan. Kalau kita melihat di sini presentasinya hanya puluhan orang yang rindu didoakan daripada kerohaniannya. Artinya dari 8.000 orang hanya berapa persen? Nah, ini sangat miris kalau saya melihat. Beberapa orang pun yang ketika dia curhat sama saya, dia konseling sama saya, mereka hanya rindu bagaimana ya usaha saya diberkati, pekerjaan saya diberkati, sakit saya sembuh. Nah, ini yang menjadi goal mereka. Padahal sesungguhnya kalau kita mau menyadari, inti daripada kehidupan kita adalah rohani dulu. Makanya firman Tuhan itu dengan jelas berkata, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, maka dari situ akan terpancar yang namanya sebuah kehidupan, saudara. Nah, dari riset ini, maka saya melihat bahwa kekristenan hari-hari ini yang mereka kejar bukanlah pribadi Yesus, tapi mereka mengejar seolah-olah pribadi Yesus, tapi mereka ada sebuah iming-iming mukjizat. Aku menyembah Yesus biar aku sembuh. Aku menyembah Yesus, datang kepada Yesus, berdoa biar usahaku diberkati. Artinya kita datang sama Tuhan itu nggak tulus dan nggak murni lagi, ya kan? Nggak lagi betul-betul kita nggak agape. Ya aku datang sama Tuhan, menyembah Tuhan ya karena Dia sudah berkorban untuk aku, ya karena aku nggak bisa balas apa-apa lagi. Saya pernah membuat ilustrasi seperti ini. Ketika Ponius Gea utang sama saya 1.000, dan Chris utang sama saya 1 miliar. Ya. Lalu saya katakan kepada 2 orang ini, Ponius dan Chris, saya katakan, mulai hari ini hutang kalian lunas. Coba saudara, ekspresi mana yang ketika saya katakan utang kalian lunas, ekspresi mana yang mereka bergairah? Mungkin Poni hanya bilang, oh ya makasih ya Pak. Tapi ketika Chris yang utangnya 1 miliar, saya bilang, Chris mulai hari ini hutang kamu lunas. Mungkin dia bisa sujud sama saya nangis-nangis. Ya kan? Dia nggak akan lagi mengharapkan untuk saya kasih sesuatu sama dia. Justru dia akan memberikan yang terbaik dalam hidupnya untuk saya. Untuk membalas apa yang sudah saya korbankan sama dia. Nah, Yesus pun sama. Minggu depan kita akan merayakan yang namanya Jumat Agung kematian Yesus Kristus. Itu mengingatkan kepada saudara dan saya akan ya kebaikan, pengorbanan Yesus Kristus. Nah, inilah yang perlu kita ubah mindset ini dalam kehidupan kita. Kita datang kepada Yesus, kita beribadah, kita menyembah Tuhan, bukan untuk usaha kita diberkati, bukan untuk sakit kita sembuh, bukan kita untuk dapat jodoh. Tapi bagaimana untuk kita senantiasa mengerti apa kehendak Tuhan.
Makanya ketika seseorang minta doa, apalagi anak-anak muda minta doa sakit penyakit sama saya katakan, kalau sakitmu itu tujuan dan kehendak Tuhan, bagaimana? Masa saya doakan kamu sakit sembuh, padahal sakit penyakitmu itu adalah tujuan dan kehendak Tuhan. Saudara pernah mendengar satu kisah daripada Lazarus? Ketika Lazarus ini, saudara dari Maria Marta, mengalami sakit penyakit, lalu Maria dan Marta ini menyuruh anak buahnya untuk datang sama Yesus, untuk ngasih tahu bahwa si Lazarus ini sakit parah. Ya kan? Lalu mereka datang sama Yesus, Yesus bilang sama si pegawainya ini, sama si prajurit-prajuritnya, dia bilang seperti ini, bahwa sakitnya Lazarus itu tidak akan membawa kepada kematian, ya kan? Tapi pada nyatanya, ya kenyataan realitanya, justru si Lazarus ini mati, ya kan? Mungkin si Maria dan Marta ketika mendengar ini, Yesus bohong, katanya sakitnya ini nggak akan membawa sampai kematian. Tapi saudara lihat ending ceritanya, ketika Lazarus sudah mati beberapa hari, Yesus datang ke kubur Lazarus dan Lazarus itu dibangkitkan. Dan apa kata Yesus? Ya, melalui peristiwa ini nama Tuhan dimuliakan. Artinya bisa saja melalui mungkin hari ini usaha saudara sedang bangkrut, mungkin sakit penyakit atau perjodohan, melalui itu bisa saja nama Tuhan dimuliakan. Menurut kita ini kan konyol, Bang. Masa Tuhan buat saya bangkrut? Loh, bagaimana dengan Ayub? Bagaimana dengan Elia yang Tuhan suruh pergi ke Sungai Kerit yang dia hanya nggak tahu mengharapkan apa-apa? Ya, Sungai Kerit itu adalah sungai yang kering. Ya, dia itu dapat makan dari burung gagak, dapat makannya daging lagi, ya kan? Bayangkan, hewan pemakan daging ngasih daging kepada manusia, ini kan nggak masuk logika. Makanya jangan kita berpikir bahwa pertolongan Tuhan itu bisa kita ukur dengan pola pikir kita. Ya, kalau kita bisa mengukur jalan-jalan Tuhan, pertolongan Tuhan dengan pola pikir kita, artinya dia bukan Tuhan. Nah, inilah yang perlu kita sadari dalam kehidupan ini. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya saudara menangkap pesan ini. Nah, ini realitanya. Ya. Lalu yang berikutnya, banyak orang mencintai mukjizat daripada mencintai pribadi Yesus. Coba hari ini sedikit kita bertanya dalam hidup kita, apa tujuan Anda beribadah? Apa tujuan Anda menyembah Yesus? Apa tujuan Anda untuk datang kepada Yesus? Coba kita tanya dan jujur dalam hati kita, apa sih tujuan kita? Oh iya ya, tujuan saya beribadah ya biar, ya ini saya kan orang Kristen, ya wajiblah ibadah hari Minggu. Coba kita sedikit jujur pada pagi hari ini, ketika kita datang menyembah, memuji Tuhan, tujuan kita ini apa? Apakah kita mengharapkan biar Yesus tolong kita? Atau memang kita murni, kita mengasihi dan mencintai Yesus? Atau memang kita murni karena kita mau membalas kebaikan Yesus dengan kehidupan kita? Amin. Coba kita sedikit bertanya dalam kehidupan kita, apa sih tujuan saya menyembah Tuhan? Apa sih tujuan saya untuk saya beribadah pada pagi hari ini? Nah, oke. Nah, biar Bapak Ibu Saudara sendiri yang menjawab. Matius 11 ayat 20 dikatakan, lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ paling banyak melakukan mukjizatnya. Ini sangat miris sekali ya. Di situ terjadi banyak mukjizat, tapi kota itu tidak bertobat. Makanya saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, mukjizat itu tidak mendatangkan pertobatan. Tidak pasti mendatangkan pertobatan. Ada juga mukjizat yang mendatangkan pertobatan. Tapi itu angkanya sangat minim sekali. Kalau kita melihat kisah daripada Alkitab, justru orang-orang yang mengalami mukjizat, justru orang-orang itu menyangkal pribadi Yesus. Contoh, 10 orang kusta. Berapa yang mengalami kesembuhan, saudara? 10-10-nya mengalami kesembuhan. Betul nggak sih? Tapi berapa orang yang kembali datang sama Yesus? Hanya 1 orang. Betul nggak sih? Mereka mengalami mukjizat semuanya. Tapi yang kembali sujud menyembah Yesus hanya 1 orang. Siapa lagi contoh? Yang namanya Firaun. Dia kan mengalami banyak mukjizat, ya kan? Bangsa Israel. Bagaimana itu
ada yang namanya 10 tulah di depan mata mereka, itu dilihat bahwa kuasa Tuhan itu tulah itu bagaimana mereka melihat bahwa ada yang namanya air berubah jadi darah lain sebagainya, bahkan laut itu terbelah. Tapi endingnya bagaimana? 40 tahun lamanya mereka bersungut-sungut. Haleluya. Karena apa? Yang mereka dambakan adalah mujizat. Yang mereka dambakan adalah berkat Tuhan, bukan pribadinya. Akhirnya ketika Yesus nggak memberikan apa yang mereka berikan, mereka akan bersungut-sungut. Loh Tuhan, kok seperti ini ya? Lu harusnya berkati gua dong. Lu harusnya tolong gua dong. Nah, ketika nggak ditolong, maka akan kecewa. Ya, saya melihat bilangan Research Center bahwa hampir setengah daripada orang Kristen hari-hari ini, saudaraku, itu mengalami yang namanya sebuah kemunduran rohani, khususnya daripada generasi muda. Nggak mau lagi ibadah, gereja, dan sebagainya. Nah, mari kita sama-sama melihat daripada konteks ayat ini, bahwa di situ banyak sekali mukjizat. Tapi Yesus kencam, karena kenapa? Tidak ada yang namanya pertobatan. Lalu yang berikutnya, kita lihat, Yohanes 12 ayat 37 dikatakan, dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mukjizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Ini sebuah realitas, saudara. Ya, Yesus mengadakan begitu banyak mukjizat pada waktu itu di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Nah, artinya kan ini ada sebuah motivasi-motivasi yang terselubung, saudaraku, ketika seseorang datang kepada Yesus. Amin, bisa nangkep Bapak Saudara ya. Nah, makanya tema kita sekali lagi pada pagi hari ini adalah bukan Kristen mukjizat. Amin. Kita bukan anti mukjizat, tapi bagaimana kita pada pagi hari ini membutuhkan Tuhan bukan karena berkat, bukan karena mukjizat, tetapi memang karena Yesuslah, karena dialah satu-satunya kebutuhan kita. Sekali lagi saya ulangi, kita membutuhkan Tuhan bukan karena berkat dan mukjizatnya, tetapi memang karena dialah satu-satunya kebutuhan kita. Ada satu pujian yang sering kita nyanyikan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Yakin kita nyanyikan itu ketika usaha kita sedang bangkrut, kita katakan, tetaplah Allah selama-lamanya. Amin. Haleluya. Jadi come on, kebutuhan kita bukanlah berkat dan mukjizat, melainkan Yesuslah yang menjadi sebuah sumber kekuatan, sumber segala-galanya di dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama dengan cepat. Bagaimana kekristenan sejati itu? Ya, kita harus melihat kekristenan sejati itu bagaimana. Yang pertama adalah memiliki persekutuan dengan yang namanya pribadi Yesus Kristus. Kita harus menemukan Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Makanya tadi saya dari awal saya singgung bahwa standar-standar keintiman, standar-standar mesbah keluarga mungkin dari kehidupan kekristenan hari ini sudah menurun. Nah, ini perlu kita tingkatkan. Ya, ketika kemarin saya makan di sebuah tempat dengan beberapa anak-anak rohani, beres saya pelayanan, ya, bagaimana mereka itu asik dengan gadgetnya mereka masing-masing. Padahal mereka satu meja, ya kan? Mungkin mereka kumpul pengen kongko, tapi pada kenyataannya ketika sudah di dalam on the spot, sudah di tempat, malah asik dengan gadgetnya masing-masing. Mungkin kita pernah melihat hal-hal seperti itu di tengah meja makan antara bapak, ibu, dan anak, mereka asik dengan gadgetnya masing-masing. Nah, di situ sudah terlihat bagaimana hubungan di dalam rumahnya, ya kan? Sedang makan pun asik masing-masing, apalagi mungkin daripada kehidupan doa mesbahnya di rumah, itu kelihatan sekali. Nah, kita perlu, saudaraku, menemukan Tuhan di dalam kehidupan kita, kehidupan saudara dan kehidupan saya. Ya, kita bukan hanya sekedar percaya kepada Tuhan, tetapi bagaimana Tuhan itu mempercayai kita. Amin.
Banyak orang hari ini berkata Tuhan, Tuhan, tapi dia belum tentu mengalami Tuhan. Ya, semua agama pun di atas muka bumi ini berkata Tuhan. Tapi pertanyaannya pada pagi hari ini, apakah ketika kita berseru kepada Tuhan, kita menemukan Tuhan di dalam hidup kita? Amin. Kita belum bisa memiliki Tuhan kalau saudara dan saya masih minta sesuatu dan itu sesuatu yang kita minta itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Jadi saya sangat yakin dan percaya ketika seseorang itu memiliki persekutuan dengan Tuhan, dia menemukan Tuhan dalam kehidupannya, maka saya sangat yakin dan percaya sudah tidak ada lagi kepentingan-kepentingan dirinya, melainkan kepentingan Tuhanlah yang dia akan realisasikan. Bisa nangkap Bapak Saudara ya? Nah, ini memang butuh sebuah perjuangan. Dibutuhkan yang namanya sebuah tekad yang sungguh-sungguh. Kita perlu yang namanya sepikir. Kita perlu yang namanya seperasaan dengan Kristus. Kita nggak lagi berhak atas diri kita. Jadi ketika orang itu sudah menemukan Tuhan dalam hidupnya, jadi orang itu berpikir bahwa aku ini nggak berhak lagi atas diriku. Makanya Rasul Paulus dengan jelas berkata bahwa hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus. Dan dia berkata bahwa hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Artinya ketika dia hidup, ya dia hidup seperti untuk Kristus. Dia menghidupi karakter-karakter Kristus. Nah, inilah yang menjadi kekristenan sejati. Adakah hari ini hubungan persekutuan kita dengan Tuhan? Baca Alkitab itu nggak usah pagi-pagi, ya kan? Kalau kita menjadikan sebuah patokan baca firman itu harus pagi-pagi, artinya firman itu bukan lagi sebuah kebutuhan. Saya tanya kepada Bapak Saudara, ketika Bapak Saudara mau makan, mau minum, apakah harus ditentukan waktunya? Enggak toh? Ketika saudara haus, ketika saudara lapar, maka saudara akan memakan atau meminum itu. Demikian juga dengan firman. Ketika hati dan pikiran jiwa kita haus, maka kita akan terus membaca firman, maka kita akan terus merenungkan firman, maka kita akan terus memperkatakan firman Tuhan. Amin, setuju? Yes? Jadi, mari kita menaikkan standar dari hidup kita. Kita bukan hanya sekedar percaya kepada Tuhan, tapi bagaimana Tuhan itu mempercayai kita. Mari mulai membangun persekutuan dengan Tuhan. Mari kita mulai membangun mesbah doa dengan keluarga kita. Anak, istri kita bergandengan tangan. Saya dari kecil, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, diajarkan oleh almarhum bapak saya. Itu kami setiap Sabtu Minggu, itu selalu yang namanya mesbah keluarga. Ya, mau jam 11 malam, mau jam 10, itu selalu kita berikan waktu untuk Tuhan Sabtu Minggu. Nah, sampai sekarang, puji nama Tuhan, saya setiap malam itu justru anak saya yang mengingatkan, ya. Ketika mungkin saya sedang capek daripada kuliah, saya kuliah sampai kadang jam 10 malam atau pelayanan, saya terkadang tiduran, lalu anak saya tiba-tiba, "Papi, Mami, ayo kita berdoa." Nah, jadi puji nama Tuhan sekarang justru anak saya yang mengingatkan untuk membuat sebuah mesbah keluarga. Nah, ini perlu, ya, membangun sebuah keintiman, membangun sebuah persekutuan dengan pribadi Yesus agar saudara dan saya menemukan Tuhan di dalam hidup kita. Yang kedua, dengan cepat, bagaimana kekristenan sejati? Kekristenan sejati adalah memberitakan amanat agung. Ketika saudara menemukan pribadi Tuhan, ketika saudara memiliki persekutuan dengan Tuhan, mengalami Tuhan, maka saya percaya saudara akan memberitakan kabar baik pengharapan ini kepada banyak orang. Ya kan? Saudara pernah mengalami seperti ini ketika ada tamu dari luar kota, datang mungkin ke Bandung, lalu saudara merekomendasikan, nanti kalau kamu ke Bandung, pergi ke tempat wisata A, pergi ke restoran ini, makan ini sangat rekomendasi. Kenapa saudara bisa merekomendasikan itu sama mereka? Karena saudara sudah pernah mencoba itu semuanya. Makanya saudara merekomendasikan yang terbaik ketika seseorang itu datang ke tempat saudara. Demikian juga ketika pada pagi hari ini saudara melihat di luar sana jiwa-jiwa yang bagaimana mereka hopeless,
yang mereka membutuhkan Tuhan, mereka membutuhkan kedamaian, mereka membutuhkan kekuatan. Saudara bisa memberitakan kebaikan Tuhan, bahwa jawaban atas segala masalah dalam hidup ini hanyalah pribadi Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Ya, ada dua berhala yang hari ini tanpa disadari sedang merasuk daripada kehidupan orang. Yang pertama adalah berhala keuangan. Ya, cinta akan uang. Firman Tuhan dengan jelas berkata kita nggak bisa menyembah dua Tuhan. Ya, ini berhala. Ya, saudara, kalau saudara lihat beberapa bulan terakhir ini, ya, bagaimana orang itu ingin cepat kaya. Makanya coba lihat saudara, hampir rata-rata berita hari ini yaitu robot trading, ya. Banyak sekali itu pendeta-pendeta yang hancur, ya. Pendeta-pendeta yang ikut. Ini saya sedikit bukan ingin menjelekan, ya. Saya beberapa hari yang lalu, beberapa 3 minggu yang lalu, saya ikut seminar, ya. Nah, seminar ini kebetulan anak rohaninya daripada tim IT, tim cyber daripada kepolisian. Jadi dia tahu siapa-siapa aja yang main robot trading. Ternyata orang-orang yang main robot trading, ya, yang main trading itu gembongnya itu paling banyak dari gereja. Bayangkan, sangat miris sekali kan? Bahkan saudara nggak aneh lagi, hari ini sudah viral beberapa pendeta dia menafsirkan bahwa satu ayat bahwa kita ini harus menjadi sultan katanya kan. Syarat untuk menjadi sultan ya Anda harus ikut trading ini. Ternyata tradingnya nggak lama ini ditangkap oleh polisi, dianggap legal. Itu di Surabaya, itu di mall paling besar, itu ditutup dan ya kita lihat. Nah, kita nggak bisa egois hari ini, ya. Yang kedua adalah egois, ya, mementingkan diri sendiri. Dengan COVID ini kan, dengan keadaan COVID ini kan kita dipaksa untuk PPKM, lockdown dulu, ya. Jadi ya whatever, kita nggak ketemu sama orang, yang penting diri kita aman. Nah, budaya ini jangan kita biasakan. Ya, kita harus tetap care, kita harus tetap perhatian dengan jiwa-jiwa. Kisah Para Rasul 20 ayat 24 dikatakan seperti ini. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Ya. Rasul Paulus di sini dengan jelas berkata enggak lagi menghiraukan nyawanya. Ya. Justru dia rindu memberitakan, menyelesaikan tugas pelayanannya, yaitu memberitakan Injil kasih karunia Kristus. Nah, bagaimana hari ini dalam kehidupan kita? Masih ada nggak jiwa membara untuk kita memberitakan Injil? Masih ada nggak jiwa membara kita untuk kita berbelas kasihan kepada jiwa-jiwa? Firman Tuhan di dalam Matius Markus dikatakan seperti ini, yang kukehendaki bukanlah persembahan, melainkan belas kasihan. Saudara nanti lihat di Matius 25, itu judul perikopnya adalah penghakiman terakhir. Ya, ketika penghakiman terakhir bukan ditanya berapa banyak persembahan yang sudah kamu salurkan kepada gereja, berapa lama kamu berdoa, berapa lama kamu pelayanan. Tapi di dalam Matius 25 itu, ketika aku lapar, kamu memberikan aku makan. Ketika aku tidak mempunyai pakaian, kamu memberikan aku pakaian. Ketika kamu di penjara, kamu menjenguk aku. Ketika kamu melakukan itu, kamu sedang melakukan untuk aku, kata Tuhan. Di sini kan artinya sebuah belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Nah, masih ada nggak hal seperti itu dalam hidup kita? Mungkin orang bertanya, bagaimana Pak saya mau punya care, perhatian sama jiwa-jiwa? Pribadi saya pun masih banyak hutang, pribadi saya pun masih banyak kekurangan, masih ini bagaimana saya ingin menolong mereka? Minimal 2 hal. Yang pertama, doakan mereka. Yang kedua, kasih perhatian kepada mereka. Ya. Amin. Jadi, ayo kita kembalikan kembali semangat kekristenan sejati bahwa memberitakan Injil ini adalah tugas mulia, bukan hanya tugas orang pendeta, tapi tugas setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Yang ketiga, yang terakhir adalah bertekun di dalam segala hal. Ya, kita sering membahas ini, saudaraku. Ketika saudara pada pagi hari ini memiliki persekutuan dengan Tuhan, menemukan Tuhan dalam hidup saudara dan saya, ya kan? Kita terus diliputi dengan hadirat Tuhan. Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Nah, ketika saudara mengalami ini, saudara tekun.
Terus itu lakukan. Nggak bisa hanya 1 hari, 2 hari, terus sampai saudara seumur hidup saudara. Miliki terus persekutuan. Temukan terus Tuhan dalam hidup saudara. Terus kita sepikir, sehati dengan perasaan Kristus. Terus kita melakukan kehendak Tuhan. Lalu yang kedua, bertekun terus untuk kita memberitakan amanat agung. Banyak jiwa-jiwa di luaran sana yang hidupnya sudah di ujung tanduk yang namanya kebinasaan. Ini tugas kita, saudara. Tugas kita memberitakan amanat agung, minimal dari keluarga kita, mungkin dari keponakan kita, dari adik kakak kita. Beritakan amanat agung. Yesus Tuhan, Yesus keselamatan, Yesus jalan kebenaran, Yesus adalah sumber kekuatan, Dia adalah penolong, Dia adalah sumber sukacita. Amin. Dan kesimpulannya pada pagi hari ini, tujuan kita bukanlah mukjizat dan berkat yang besar, melainkan perubahan hidup untuk sama seperti Kristus. Jadi ketika pagi hari ini kita memiliki sebuah dasar, memiliki Tuhan, mengalami Tuhan, mengalami persekutuan dengan Tuhan, dipercaya oleh Tuhan, kita disertai oleh Tuhan dan kita menyertai Tuhan juga, dan kita memberitakan amanat agung, itulah sesungguhnya pribadi Kristus. Jadi come on, pada pagi hari ini saudaraku, fokus kita bukan lagi berkat, fokus kita bukan lagi mukjizat, tapi bagaimana kita mengalami keselarasan hidup dengan Kristus. Bagaimana kita sehati, sepikir dengan Kristus. Kita betul-betul menjadi pengikut Kristus. Saya sangat yakin dan percaya, ya. Matius 6 ayat 33. Cari dulu kerajaan Allah, semua akan ditambahkan. Jangan kebalik. Ya. Cari dulu Tuhan. Saya sangat yakin dan percaya Tuhan itu adalah Jehovah Jireh, Allah penyedia. So, biar pagi hari ini dengan kebenaran firman Tuhan ini, yang pertama adalah saudara, pola pikir saudara mulai diubah. Kita mulai mengalami pembaharuan akal budi kita, sehingga fokus kita adalah bagaimana kita terus mengalami Tuhan, keserupaan dengan Kristus, kita terus memberitakan amanat agung Yesus Kristus, dan kita terus melakukan itu dengan sebuah ketekunan, melakukan itu dengan sebuah perjuangan dan tekad yang kuat. Saya percaya firman Tuhan dengan jelas berkata, aku menyertai engkau sampai kesudahan akhir zaman. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang sudah mengingatkan kami, yang terus menyadarkan kami bahwa tujuan kami, goal kami bukanlah mukjizat atau berkat Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika hari-hari ini kami datang kepadamu, hati kami tidak tulus dan murni. Ada unsur-unsur yang salah dalam hidup kami. Kami mohon pada pagi hari ini Tuhan kembali murnikan kami, basuh kami dengan darah-Mu yang kudus. Kami mau hidup sama seperti Engkau hidup Tuhan. Biar pagi hari ini setiap kami tanpa terkecuali, Tuhan perbaharui, berikan kami hati yang baru, pikiran yang baru, untuk menangkap, untuk mengerti kehendak dan rencana-Mu ya Tuhan. Terima kasih, pimpin dan kuatkan kami terus ya Roh Kudus untuk melakukan kebenaran-Mu ini. Terima kasih demi nama Yesus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, firman Tuhan luar biasa pada pagi hari ini, ya. Saya percaya kita harus semakin mengerti kehendak Tuhan di akhir zaman ini, ya. Bukan hanya mencari keinginan kita kepada Tuhan, tapi kita harus tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saya percaya hari-hari ini, saudara, perhatikan baik-baik. Saudara harus mengerti, ya. Kalau enggak nanti saudara enggak nyambung sama Tuhan. Kalau hidup saudara udah enggak nyambung sama Tuhan, capek kita ikut Tuhan. Ya, saya meyakini hari-hari ini Tuhan tuh fokusnya kepada orang-orang seperti apa? Dia fokus kepada orang-orang yang membuka dirinya untuk berubah, daripada orang yang kayak yang sibuk cuman mencari berkat-berkat hanya untuk melindungi dirinya. Kita nggak nyambung, saudara. Saya yakin, makanya doa-doa saya walaupun saya sedang sakit nih hari-hari ini,
beberapa teman-teman saya di sini tahu ya, saya sedang tidak senormal orang biasa hidupnya. Saya nggak mau ngotot-ngotot cuman doa, Tuhan sembuhin, Tuhan sembuhin, Tuhan sembuhin. Saya menangkap bahwa di hari-hari ini lewat penyakit yang ada saat ini dalam hidup saya, Tuhan mau mengubahkan saya lebih lagi untuk semakin mengerti apa yang Tuhan mau saya kerjakan. Jadi fokus saya tuh bukan kepada berkat, kepada kesembuhan, tapi fokus saya tuh kepada apa yang Tuhan ingin ubah dalam hidup saya. Ya, jadi doa saudara tuh mulai sama ya dengan saya hari-hari ini di komunitas House of Christ, bahwa Tuhan ubahkan mana sisi yang belum baik, mana sisi yang masih menghambat untuk saya bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, kita angkat pujian ini. Nanti saya mau berdoa, saudara. Kalau ada yang memang saudara mau berdoakan, ya apapun problemnya, saudara boleh angkat jempol saudara di depan layar saya saja, supaya saya tahu siapa yang akan didoakan. Misalkan begini, kasih jempolnya ya. Oh, berarti saya tahu dia. Oke. Satria Tanuwijaya ya. Satria Tanuwijaya boleh sedikit share setengah menit apa yang ini adiknya Pak Daud ya? Oh bukan, oh, mirip soalnya. Boleh share apa yang jadi pergumulan satu menit, dibuka mute-nya. Nanti aja Pak, pas ketemu di rumahnya Pak, tadi janji jam 1. Saya Jaya nih Pak. Oh Jaya, oh ya. Oke. Ya. Ada janji dengan saya ya, nanti ketemu ya. Puji Tuhan, Jaya bisa ikut ya. Oke, yang lain kalau ada boleh angkat jempolnya ya di depan kamera. Nanti saya akan berdoa dan juga kita akan berdoa buat bersama-sama mengalami hati Tuhan, amin. Mengalami hubungan yang lebih intim dengan Tuhan, amin. Itu yang harus dikejar hari-hari ini. Nanti Tuhan akan buka jalan semuanya. Oke, mari angkat pujian ini. Stefan sudah dibuat belum itunya? Sudah Pak, sudah Pak. Sudah ya? Saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku dari pertama percaya, katakan hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya dari awal ya. Mari semua angkat pujian ini dengan percaya. Ku melihat jalanmu saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap, amin, ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Mari bersama-sama, hatiku percaya, hatiku percaya, katakan dengan iman, hatiku percaya,
sekali lagi refnya. Selalu ku Mari angkat tangan kita sama-sama yang percaya. Angkat tangan kita, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kau sembah, sembah Kau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Ada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, mari sekali lagi dengan kasih kepada Yesus. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, hanya Kau tetap Allah. Kau dunia semua goncang, goyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Mari sebentar saudara, sebelum kita akhiri, mulai sembah Dia sebentar, mengucap syukur. Haleluya. Oh, haleluya. Engkau Allah tak tergoncangkan. Haleluya. Mari angkat suaramu saudara, angkat suaramu. Katakan bahwa Tuhan mampu, Tuhan sanggup, Tuhan yang bisa mengubahkan segalanya. Tiada yang mustahil. Mari terbuka saudara, terbuka, katakan, Tuhan ubahkan hidupku. Aku tidak mau hanya menjadi Kristen yang cuman mencari mujizat, tapi aku mau menjadi orang yang makin mencari Tuhan, makin tinggal di hadirat-Mu Tuhan. Syakarabadalaba syandararabatakarabalaba kasekiaralama. Saya percaya Roh Kudus pagi hari ini jamah hidup saudara dalam nama Yesus. Roh Kudus ada di ruangan di mana engkau sedang duduk. Tuhan tahu apa yang jadi pergumulanmu. Tuhan tahu apa yang menjadi masalah dalam hidupmu.
Tapi berdoa pagi hari ini katakan, Tuhan, aku mau mencari kehendak Tuhan lebih daripada mencari Tuhan hanya untuk menyelesaikan masalahku. Aku ingin mengerti bagaimana aku bisa menyelesaikan semua masalah pergumulanku, karena Tuhan sudah beri karunia, beri hikmat, beri kemampuan, beri pengertian. Hamba berdoa Tuhan pagi hari ini di dalam nama Yesus, turunlah hikmat dan wahyu, roh pengertian akan firman, rasa lapar akan firman, kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan lebih lagi Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Satu menit saudara, berkata-katalah kepada Tuhan. Ayo berdoa apa yang saudara belum pahami, cari. Saat ini Tuhan hadir di depan saudara. Mari saudara, bersekutulah dengan Dia. Perbaiki hubungan saudara, perbaiki kasih saudara. Terima kasih Tuhan. Sebelum kita akhiri, mari kita doakan salah satu saudara atau keluarga yang mungkin sedang jauh dari Tuhan. Hari ini berdoalah saudara, berdoa. Berdoa supaya Roh Kudus melawat teman atau saudaramu atau keluargamu yang sedang jauh. Apapun problemnya, kita doakan saudara. Mari mulai kita berdoa bersama saudara. Berdoa, berdoa. Terima kasih Tuhan. Bawa kembali mereka kepada Tuhan. Yang kecewa, yang pahit, yang udah gak bergairah akan Tuhan, yang sudah gak percaya lagi, menjauh dari Tuhan. Pagi ini Tuhan, dalam nama Yesus, supaya Tuhan jamah dengan belas kasihan-Mu. Tolong Tuhan, berikan belas kasihan-Mu kembali Tuhan. Beri kesempatan kembali untuk mereka kembali datang kepada Tuhan. Kirabasya kata karana basana. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Kita angkat pujian Hatiku Percaya. Nanti setelah itu saya serahkan Pak Daud untuk berdoa bagi kita dan sekaligus menutup doa berkat ya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kami percaya bahwa segala sesuatu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan.
Oleh karena itu kami begitu yakin bahwa Allah kami, Allah yang providing, Allah yang menyediakan segala, Amin, amin, amin. Allah yang memberikan kepada kami persiapan untuk menghadapi zaman baru ini. Oleh karena itu kami berdoa di dalam nama Tuhan. Pada saat ini berikan berkat yang daripada Tuhan kepada kami, berkat yang melimpah, berkat rohani yang melimpah, sehingga kami dapat mengetahui tujuan Tuhan pada akhir zaman ini, sehingga kami dapat mengikuti rencana Tuhan pada zaman ini. Terima kasih untuk Tuhan kami yang memberikan kami pengertian bahwa kami harus sama seperti Yesus. Itu terima kasih ya Tuhan, kami mengucapkan syukur untuk semua itu. Kita angkat tangan, kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Diberkatilah pada waktu kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Diberkatilah pada waktu kami ada keluar sebelum kami melakukan aktivitas. Diberkatilah keluarga kami. Diberkatilah pada waktu kami melakukan kami sehari-hari. Diberkatilah kami. Sinar kemuliaan Tuhan biar menaungi kami, memberikan berkat kepada kami, dan kami berkat bagi orang-orang sekitar kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan amin. Amin, amin, puji Tuhan.